Ada jalur juga Syekh Muhammad Al-Arabi, kemudian coba nanti dicek syaratnya, kemudian ke Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, kemudian ke Maulana Syekh Muhammad Syafi'i di Indonesia, yang dicerminkan dari sanad-sanadnya para ulama. Ada sanad Syekh Nawawi Al-Bantani yang kemudian turun melalui jalurnya kepada Hadratus Syekh Fadilatus Syekh Hashim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama. Dari situ kemudian ke Syekh Maimun Zubair dan intasyara hadza sanad ladal ulama. Dari situ jalur. Ada juga jalur yang lain, ya. Ada jalur juga Syekh Muhammad Al-Arabi, kemudian coba nanti dicek syaratnya, kemudian ke Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, kemudian ke Maulana Syekh Muhammad. Lalu ada juga sanad yang turun kepada Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, ya, Syekhul Ulama Asy-Syafi'iyah di Mesir di hadzal zaman. Nah, ketiga sanad ini dia ternyata bermuara kepada Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, Syekh Ibrahim Al-Baijuri, yang merupakan Syekhul Azhar. Jadi dari Azhar lah kemudian berkembang sanad itu. Cabang-cabangnya itu bermuara, ya, kepada induk yang ada di Al-Azharus Syarif. Nah, saya yakin kalau penelitian dari para ulama, ya, ini perlu juga diteliti. Cabang-cabang ilmu yang lain, saya yakin bahwa banyak yang bermuara kepada Al-Azhar. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah dalam Al-Bahsul Ilmi, ya, ketika kalian hendak mendalami dan menajamkan pemahaman keislaman, ya, belajar ilmu-ilmu Islam, selain tidak ada salahnya misalnya kalau ada syekh yang punya sanad tertentu, tapi pada saat yang sama Al-Azhar itu sendiri sudah sebagai institusi yang punya sanad yang sangat kuat. Maka dalami ilmu-ilmu yang diterima di Al-Azhar. Sudah. Itu sudah pokoknya di situ. Ya. Maka ini pula sebabnya, ya, banyak sekali masyayikhul haramain syarifain, termasuk Abu Yasir Muhammad Alawi Al-Maliki, ya, Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau dengan kealimannya yang luar biasa, ya, yang semua sudah mengakui, beliau sengaja mengambil doktor di Al-Azhar Syarif. Untuk apa? Kembali kepada ini. Demikian pula putra beliau, ya, Sayyid Ahmad kalau tidak salah, itu juga ngambil doktor juga di Al-Azhar. Kenapa? Banyak sekali. Termasuk ada ulama-ulama yang Yaman yang secara sengaja membangun halaqah, menyambung ketersambungan, membuat hubungan dengan para ulama di Al-Azhar. Kenapa? Ya karena memang sanad muassasi. Itulah kuatnya Al-Azhar. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, kadang kita kalau berada pada sesuatu yang berharga, kalau kita terlalu rapat kepada sesuatu, kita sering lupa harga sesuatu. Kan banyak ilustrasi beberapa sahabat Nabi pergi dari Mekah menjauh dari Ka'bah. Kenapa? Takut dia kalau terlalu dekat dengan Ka'bah setiap hari, nanti dia lupa kehormatan Ka'bah. Jangan karena setiap hari di Darrosah akhirnya lupa kemuliaan Al-Azhar. Begitu ada syekh dari mana gitu, langsung biur. Apa tuh biur bahasa? Heboh, langsung rame-rame. Tidak salah untuk memperkuat, tidak salah untuk menambah keragaman ilmu,
tetapi jangan lupa asas dan pokok supaya dipahami oleh teman-teman semua. Jadi antumul an fil asl, ya, fala tatrukil asl bisababil far', ya. Jangan melepaskan pokoknya pohon itu untuk bergantung di ranting-ranting yang tipis dan lemah. Jadi al-bahsul ilmi itu harus muta'assilun fil azhari syarif. Jadi kalau adik-adik misalnya ingin pendalaman-pendalaman pada masyayikhul azhar, utamakan, ya. Dan masyayikhul azhar ini memang mutafanninun fi tawadhu'ihim. Jadi mereka jago betul untuk bertawadhu. Sampai kan banyak sekali ya ulama yang datang. Ada misalnya Al-Imam Abdullah ibnu Abil Hakam kalau tidak salah, ya, muridnya Imam Maliki. Pernah juga ngajar Imam Syafi'i. Jadi begitu masuk Mesir, wah, beliau merasa ilmunya sudah hebat. Begitu berdebat dengan Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad, orang yang kelihatan biasa saja, baru dia sadar, wah, ternyata ulama Mesir itu gak main-main. Itu pula sebabnya hampir merupakan kewajiban, ya, bagi para al-immatul mujtahidun untuk selalu masuk ke Mesir dan yanhaluna min ulama Masr. Termasuk Al-Imamul Muttalibi, Al-Imam Syafi'i, beliau mengeluarkan kaul jadidnya di Mesir. Sebagian ulama mengatakan itu bagian dari hasil musyawarah wa munaqasyah, ya, wa mujadalah dengan ulama Mesir, lahirlah itu kaul jadid. Jadi al-bahsul ilmi.